Guys, kembali lagi bersama saya Cina. Guys, ini adalah Roblox di tahun 2025. Isinya banyak Squid Game, game-game driving, dan lain-lain. Tapi terjadinya kalau ini kembali ke tahun 2016, hampir 9 tahun yang lalu. Dan kira-kira kayak gimana sih bentuk Roblox di tahun tersebut? Wah, ini udah gak sabar nih. Mau lihat kayak gimana game Roblox di tahun 2016. Oh ya, like dulu videonya sampai 2000 biar kita bisa coba. Video kali ini akan berisi tentang creepypasta yang berasal dari game kesayangan kalian semua. Yang awalnya memikirkan nggak akan mungkin di game ini bakal ada cerita atau pengalaman mengerikan, tapi setelah dicari tahu lagi, ternyata ada beberapa creepypasta yang cukup terkenal dari game satu ini. Maka dari itu, like videonya sampai 6.000 untuk mendengarkan creepypasta kali ini dan share video ini ke teman-teman kalian. Kalau tidak, dalam hitungan ketiga, karena dia banyak ini muncul dari belakang untuk kalian. ini guys, sapinya campur rendang. Nggak apa-apa. Oke, halo teman-teman Roblox dan ini Mida. Selamat malam dan selamat Ya. datang kembali di video creepypasta Roblox. Di video kali ini, Wah. ini akan membahas creepypasta yang berasal dari game kesukaan kalian, yaitu bisa nebak dari cluenya adalah game mobil dan driving. Dan ini buatan orang Indonesia asli. Coba kalian tebak di kolom komentar deh. Tapi kalau kalian udah baca judul dan thumbnail, pasti kalian tahu kalau kali ini kita akan membahas creepypasta dari game CDID atau Car Driving Indonesia. Nah, siapa nih player-player sejati CDID? Angkat tangannya sambil like video ini ya. Karena yang ingin tahu banyak banget player CDID ini di seluruh Indonesia, bahkan sampai di luar Indonesia juga banyak. Nah, ini juga sering banget dapat komentar dari Miners pakai hashtag Monasmin untuk ingin bahasin tentang cerita creepypasta dari game CDID ini. Tapi kan ini game mobil ya, dan gak ada horor-horornya sama sekali. Tapi setelah mencari tahu, ternyata ada beberapa cerita creepypasta yang populer di kalangan playernya. Tentang salah satunya adalah The Unknown Driver. Nah, kenapa namanya The Unknown Driver dan bagaimana wujud aslinya? Semua akan dibahas di video kali ini. Dan pastikan kalian tonton videonya sampai habis. Dan langsung aja kita mulai tutorial.
Sebelum ini masuk ke cerita utamanya, ternyata ada juga cerita creepypasta Roblox CDID yang menyeramkan yang pernah dimainkan oleh para player CDID. Ada yang tahu nggak nih? Nah, kita akan bahas tentang quest The Palimanan Curse. Ini adalah quest spesial yang ada dari event update Halloween kemarin, yang dimana kita sebagai player akan mendapatkan tugas untuk pergi ke Palimanan di daerah perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah sebagai tugas akhir sekolah kita. Di situ, kalian sebagai murid akan menginap beberapa hari di sana dengan diarahkan oleh Bapak RP. Dia bilang kalau tugas kita hanyalah membantu warga-warga sekitar saja dengan catatan kalian jangan pernah keluar rumah di malam hari. Kalian pun sampai di rumah penginapan dan tidak lupa Pak RT bilang kalau pada malam hari biasanya listrik suka mati. Jadi kalau butuh lilin kalian bisa mengambil di dalam masjid. Saja saat malam hari kalian kebangun dengan keadaan listrik mati. Mau nggak mau kalian harus pergi ke masjid untuk mengambil lilin sebagai penerangan darurat kalian. Di dalam perjalanan kalian bertemu dengan beberapa hantu yang cukup seram dan bisa mengejar kalian. Ini kasih spill dikit ya supaya kalian bisa lihat sendiri di gamenya. Misi, Mbak, kenapa nangis, Mbak? Ini udah malam loh. Oh my god, katanya terus banget teman-teman. Bajunya kotor, rambutnya panjang, kepalanya di bawah. Dok, dok, waduh kaget banget teman-teman. Bisa-bisa dia mengejar aku dong. Baru juga pertama kali main, langsung kena jambret teman-teman. Ampun Mbak, entah Tuhan mau lewat. Kita coba ambil itemnya ya. Mungkin aja itemnya tuh harus kita kumpulin biar kita bisa selesaiin tugasnya nih. Yuk, langsung aja kita ambil deh. Dan ketika kalian sudah hampir sampai ke rumah, Pak RT muncul dan menegur kalian kalau kalian sudah keluar di malam hari. Kalian pun bercerita dan mengadu kalau kalian baru saja digangguin oleh hantu. Tapi saya Pak RT tidak percaya dan malah menyuruh kita untuk datang ke rumah Mbah Liaksus. Nah, siapa nih Mbah Liaksus ini? Ternyata Mbah Liaksus ini adalah orang pintar di desa dan Mbah Liaksus juga mendengarkan keluhan kalian dan mencoba untuk membantu kalian asal kalian bisa membawakan dia kembang 7 rupa. Nah, ini padahal baru hari pertama ya, tapi gangguannya udah banyak banget. Dan ketika kalian sudah berhasil mengumpulkan bunganya, kalian akan diteleport ke kuburan dan betapa terkejutnya kalian ketika kalian bertemu dengan Pak RT. Jadi pertanyaannya, sudah apa Pak RT berada di kuburan di malam hari? Kali ini dia tidak menyambut kalian, yang ada cuma kemarahan karena dia merasa terganggu dengan kebiasaannya. Dan secara tidak sadar, dia sudah mengaku kalau selama ini dia terlibat dalam kegiatan perselingkuhan di kampung itu. Karena kalian sudah mengganggu dia, maka kalian sekarang akan dikejar olehnya. Kalian harus bisa melarikan diri sambil sesekali bersembunyi di semak-semak. Kalau kalian berhasil, kalian akan menemukan satu buah mobil untuk melarikan diri. Tapi jika kalian gagal, maka kalian akan tertangkap oleh Pak RT. Sulit. Hadiah dari quest ini adalah satu unit mobil spesial Halloween BMW dengan fitur interaktif di mana kalian bisa membuka bagasi mobilnya dan ingat akan ada satu peti mati di dalamnya. Wah, ini menarik juga ya, tapi jujur kelihatannya seru banget. Nah, gimana Minas? Waktu update ini keluar, apakah kalian langsung main questnya? Yang udah berhasil dapat mobilnya, coba absen di kolom komentar ya. Nah, ngomong-ngomong soal Palimanan atau quest yang ada di CDID, ini juga menemukan satu video creepypasta singkat tentang seorang polisi bernama Sucipto yang tewas akibat ulah warganya untuk meminta tumbal pesugihan. Dia berubah menjadi dedemit dan menghantui 2 daerah. Ada di daerah Palimanan, tempat dia berpatroli, dan yang kedua ada di daerah Puncak. Aduh, ini jadi makin merinding deh. Apakah cerita urban legend di film ini menjadi latar cerita dari update CDID Halloween? Coba kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Nah,
Sekarang saatnya kita masuk ke creepypasta yang asalnya dari game CID ini. Karena udah banyak banget bimbingan yang request tentang hal ini dan membutuhkan waktu yang lumayan lama karena emang jarang banget ada creepypasta dari game ini. Ketika mencari di YouTube dan menemukan video dari Bang Ikisan yang ini nih tentang creepypasta CDID di Jawa Tengah, dan video ini sekitar sebulan yang lalu. Mimin nonton videonya dan ternyata ini adalah tentang creepypasta yang lagi lumayan viral tentang penampakan mobil yang ada di map Jawa Tengah. Selain itu, Mimin juga cari infonya lagi di TikTok dan ternyata ada lumayan banyak player Roblox yang juga mengalami hal yang sama. Apakah creepypasta ini adalah bug dari CDID? Nomor ini sengaja dimasukkan ke dalam CDID-nya. Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Tapi emang kejadiannya kayak gimana sih nih? Oke, ini ambil salah satu video dari TikTok ya. Di situ dia bercerita kalau waktu itu dia dan beberapa temannya akan melakukan touring alam dan salah satu temannya memberikan ide untuk menggunakan timeline dan menambahkan fog. Kalau nggak salah, timeline itu waktunya jadi nggak berubah dan jadi malam terus. Kayak gitu nggak sih? Coba kalian koreksi Mimin kalau misalkan Mimin salah ya. Kalau fog itu adalah kabut, jadi mereka menambahkan kabut supaya suasananya terasa lebih seru. Touring pun dimulai, tapi di tengah perjalanan salah satu temannya ada yang mengabari kalau sepertinya ada yang ketinggalan di belakang. Ketika dia cek, ternyata dia berteriak. Itu hatchback hitam siapa? Kalau kalian belum tahu, itu adalah salah satu mobil Honda yang ada di CDID. Tapi masalahnya adalah mereka semua kebingungan karena di antara mereka itu tidak ada yang memakai mobil hatchback hitam. Semua sedang memakai mobil sedan. Tapi mereka pun berkumpul di daerah Semarang dan hendak kembali ke Jakarta tanpa telepon. Jadi mereka jalan terus melewati tol. Saat perjalanan pulang tuh, mereka kembali melihat kalau ada siluet dari hatchback yang mengikuti mereka dari belakang. Dan karena masih penasaran, mereka akhirnya sepakat kalau setiap melihat hatchback hitam itu, mereka kasih screenshot sebagai bukti. Nah, lagi-lagi di antara mereka tidak ada yang pakai hatchback. Lalu, kalau bukan dari mereka, siapa yang menjalankan mobil tersebut? Ada beberapa kemungkinan dari kejadian yang satu ini. Pertama, bisa aja ini adalah bug yang muncul dari game CDID-nya. Kedua, bisa aja itu adalah salah satu update tersembunyi atau Easter egg yang ada dari update Halloween kemarin. Dan mungkin masih ada sangkut pautnya dengan palimanan curse di event Halloween-nya. Coba menurut kalian mana yang lebih masuk akal? Ya, ada juga beberapa player yang mengalami kejadian yang sama dan mencoba untuk menangkap atau mengejar si mobil misterius ini. Jadi, sayangnya mobil itu munculnya samar-samar dan ketika dikejar pun langsung menghilang. Apakah hatchback hitam ini adalah penunggu di jalan tol tersebut? Coba kalian tulis pendapat atau teori kalian di kolom komentar ya. Kalian juga bisa berdiskusi dengan minimers yang lain. Tapi ini jadi penasaran setelah membahas cerita creepypasta ini. Apakah ada cerita creepypasta lainnya dari game CDID yang belum kita tahu? Ini bakal coba cari lagi sekarang. Oke, sejauh ini yang ingin cari dan muncul masih tentang The Unknown Driver semua ini ya. Tuh, Bang, coba kejar unknown driver-nya. Gak bisa bang, dideketin gitu aja langsung hilang. Nah, ini kayaknya gak bakal bisa ketangkep karena cepet banget hilangnya. Ini ada lagi yang berhasil nangkep dari screenshot. Oh iya, ya dia tuh ada kotak gitu di belakang tapi langsung hilang. Ini dia di Tegal. Ada komen nih. Dia ada pengalaman di Jabar yang lagi latihan di trek puncak. Lalu saat mau ke arah Bandung, dia mendengar ada suara tabrak yang padahal dia lagi di trek. Dan posisinya dia nggak nabrak pembatas jalan. Dia lalu lanjut ke arah Bekasi dan di gerbang Kahuripan dia mendengar suara itu lagi. Dan dia melihat kayak sosok unknown driver menggunakan Civic ke arah Bandung. Posisinya malam sekitar jam 10-an. Apakah unknown driver ini sebenarnya ada di setiap CDID? Kita nggak tahu ya. Yang tahu mungkin hanya Tuhan dan yang buat gamenya. Tapi Mimin jadi ingat lagi dengan cerita Sucipto di awal yang bilang kalau dia juga bisa muncul di daerah puncak dan mengganggu pengendara yang lewat di sana. Apakah ada kaitannya? Ini juga nggak tahu ya.